Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 28 Juli 2022, teman-teman. Tadi malam, The Fed akhirnya naikkan suku bunga 75 basis point, teman-teman ya. Saham-sahamnya malah naik. Nah, bagaimana penjelasannya nih? Banyak yang bertanya nih, Pak, The Fed naikin suku bunga, katanya ketika suku bunga naik, itu tidak bagus untuk market. Kira-kira penjelasannya bagaimana, Pak? Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS. Oke, teman-teman, tadi malam yang ditunggu-tunggu yaitu rilis suku bunga Amerika itu akhirnya dirilis tadi malam ya. Sudah dirilis tadi malam, teman-teman ya. Kita lihat dulu di sini. Sudah dirilis tadi malam dan ya seperti yang sudah diduga sebelumnya, teman-teman ya, bahwa memang market sudah memiliki kesepakatan konsensus dari sebelumnya 1,75, teman-teman. Dari sebelumnya 1,75 itu naik 0,75 menjadi 2,5 kesepakatannya ya. Kayak kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, di video tadi pagi udah saya bahas, teman-teman. Di video tadi pagi, bagi teman-teman yang belum melihat, silakan dilihat video sebelum yang sekarang ini. Jadi udah saya bahas bahwa memang pada awal-awal tahun lalu, ketika ya memang ketika masih awal-awal tahun 2022, ketika awal-awalnya bahasan tentang inflasi baru mengemuka, teman. Itu awal-awal yang dibahas adalah kemungkinan naiknya suku bunga The Fed ini kisarannya adalah sampai 2,5. 2,5 tuh di sini ya, sampai 2,75. Dan ini adalah bulan Juli, ya suku bunganya sudah dinaikkan 3 kali ya, teman-teman. Dari setengah ke 1, naik 0,5, naik lagi 0,75 ke 1,75, naik lagi 0,75 tadi malam ke 2,5 sekarang. Nah, kalau kita lihat di awal-awal planningnya dari The Fed adalah menaikkannya mungkin sampai 2,75, terus seperti direvisi seperti itu beberapa bulan kemudian seperti direvisi seperti itu karena tren dari kenaikan inflasi Amerika ini adalah karena tren dari inflasi Amerika itu kan seperti ini. Jadi ya memang pada awal-awal lalu ketika inflasi baru naik di bulan apa tuh? Maret ya. Di sini di sekitar 8,5, terus naik suku bunga, terus trennya adalah turun tapi besoknya naik lagi dan di sini ada naik 0,75, di sini naik 0,75 lagi seperti itu. Trennya masih cukup tinggi. Dan ini juga masih dilihat lagi beberapa bulan ke depan untuk trennya dari inflasi Amerika ini apakah makin tinggi ataukah enggak, ataukah sudah slow down seperti itu. Yang inflasi ini kan memang mau nggak bisa dihindari, teman-teman. Yang bisa adalah diantisipasi, ya, maksudnya memang mau nggak mau bisa terjadi dan ketika sudah terjadi maka yang harus dilakukan adalah ya kalau memang itu harga-harganya naik menyebabkan inflasi, maka yang bisa dilakukan adalah dengan memperlancar supply-nya. Ya, kemudian ya mungkin dengan operasi pasar seperti itu. Penjelasannya udah saya jelaskan dengan jelas di pagi hari, teman-teman. Yang kedua adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, kalau awal-awal yang sudah saya bahas adalah ketika kenaikan suku bunga, maka mungkin akan terjadi outflow saham dari uang dari saham ke currency seperti itu. Dan ini udah kali kedua para pelaku pasar sepertinya udah nggak takut lagi ketika ada rilis data inflasi. Apakah memang inflasi ke depan akan lebih terkendali seperti itu ataukah enggak seperti itu. Tapi kalau kita lihat kok sepertinya ya mereka kan pasti punya market intelligence seperti itu ya, teman-teman. Punya tim riset sehingga bisa memutuskan lebih awal untuk masuk ke market saham atau enggak. Dan kita lihat
The Fed naikkan suku bunga yang awal-awal kemarin bikin orang jiper, ini malah membuat sahamnya naik. Penjelasannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, adalah kemungkinan memang udah price in, orang udah nggak takut, atau mungkin memang para pelaku pasar ini ngikutin big player, di mana big player ini kan juga memiliki tim riset untuk market intelligence seperti itu. Namun demikian menurut saya sih ke depannya teman-teman, ini mau nggak mau tetap kita harus ikut memantau kondisi market terus. Jadi market naik turun itu adalah lebih baik daripada marketnya naik terus atau marketnya turun terus. Karena naik terus juga kita juga nggak berani untuk positioning. Turun terus juga nggak ada rebound juga kita nggak berani. Yang bagus adalah ketika naik ada retracement seperti itu. Jadi kita bisa masuk, nggak ketinggalan. Dan ketika turun dia ada technical rebound. Walaupun ya mungkin kita harus lebih teliti apakah itu technical rebound ataukah dead cat bound seperti itu. Jadi intinya memang mungkin dengan kondisi seperti ini, walaupun dirilis suku bunga naik, marketnya itu tetap bergerak, itu sangat mungkin seperti itu. Memang dinamika market sangat ini ya, sangat lincah lah pergerakannya seperti itu. Yang perlu kita hindari adalah dalam kondisi sekarang ini mungkin kita harus tetap berhati-hati pada saham-saham yang ada kaitannya dengan inflasi, suku bunga, seperti itu ya. Itu kita bisa lihat pada saham-saham banking teman-teman. Walaupun saham banking ini sudah mulai pada bergerak, ini juga sepertinya ini masih juga agak-agak wait and see seperti itu. Saham-saham terkait Astra juga demikian ya. Kemudian properti juga demikian. Nah ini kan juga kaitannya dengan kenaikan suku bunga, ini kan kaitannya dengan outflow money di negara-negara berkembang ke Amerika, karena ini ya teman-teman, karena USD-nya itu kan major currency dan itu adalah currency dari Amerika, jadi sangat mungkin bisa kembali ke negaranya untuk mencari tempat berpihak yang lebih baik. Dan ketika itu terjadi, berarti nilai tukar mata uang kita melemah atau USD-nya menguat. Nah, kondisi seperti itu yang diuntungkan adalah emiten-emiten yang melakukan ekspor teman-teman. Ya seperti batu bara, CPO ya, metal. Jadi dalam hal seperti ini, walaupun saham-sahamnya naik, tapi tetap teman-teman harus selektif ya. Selektif artinya pilih-pilih sektornya harus benar. Yaitu sektor-sektor yang diuntungkan dengan kondisi sekarang. Kalau yang nggak diuntungkan dengan kondisi sekarang pun juga sebenarnya bergerak juga, kayak banking juga bergerak. Dan pergerakan banking sendiri juga udah bertahap, udah bagus juga. Namun demikian tetap ada seperti apa ya istilahnya, seperti wait and see-nya tetap ada. Karena beberapa banking juga kenaikannya baru beberapa ya, yang leader banking aja yang kenceng, sedang yang lainnya juga masih pada di bawah. Artinya juga memang sektor ini masih sangat berhati-hati kenaikannya seperti itu. Nah teman-teman, untuk IHSG sendiri ya, untuk saat ini, untuk hari ini dia finally breakout ya. Akhirnya dia berhasil breakout. Untuk IHSG-nya hari ini akhirnya berhasil keluar dari rentang sebelumnya. Jadi kalau rentang sebelumnya IHSG itu supportnya ada di 6910, resistannya ada di 6991, maksud saya resistannya ada di 6910 tadi pagi, tapi hari ini berhasil di break. Jadi saking kencengnya kenaikan dari IHSG ini ada gap teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat itu IHSG itu sudah 2 kali ngebentuk gap ya, yaitu di sini ya. Dan juga hari ini di sini. Kalau gap yang di sini udah saya sampaikan kemarin, ini adalah breakaway gap atau gap yang terjadi di awal jebolnya suatu atau breakoutnya suatu tren ya. Jadi IHSG ini kalau kita lihat kan di area sini dia breakout ya, kemudian konsolidasi di sini dan breakout lagi. Bentuk seperti ini adalah fase yang bagus, yaitu fase yang bagus itu adalah setelah turun ya, itu ada konsolidasi.
memberi kesempatan untuk akumulasi. Kemudian breakout. Breakout yang bagus harus ada konsolidasi. Lalu breakout lagi. Ya, seperti itu terus. Kira-kira seperti itu. Dan struktur pergerakan naik dari IHSG ini cukup bagus ya, teman-teman. Cukup bagus. Jadi bentuk base, naik lagi bentuk base, naik lagi bentuk base, seperti itu. Kondisi IHSG sendiri untuk saat ini, resistannya dia itu ada di 6993, teman-teman. Untuk supportnya ada di 50 retracement di 6910. Jadi secara tren menengah udah bagus banget pergerakannya. Secara tren jangka pendek maksud saya udah bagus sekali pergerakannya. Secara tren jangka panjangnya juga masih sangat bagus. Nah, kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak indeks ya, teman-teman. Saham penggerak indeks saat ini kita bisa ngelihat BCA, BRI hijau, Bank Mandirinya merah, BNI-nya juga tipis aja. Artinya sebenarnya sektor perbankan ini sepertinya memang masih wait and see. Walaupun kemarin sempat naik cukup signifikan, tapi ini juga dalam 1-2 hari ini kan juga sudah mulai rilis laporan keuangan. Jadi beberapa bank tadi saya lihat sudah rilis laporan keuangannya bagus. Tapi kenapa turun? Ya itu biasa. Sehari setelah laporan keuangan rilis itu turun biasa. Itu kan selalu ada sell on news ya. Ya istilahnya ya pokoknya dulu orang sebelum dirilis laporan keuangan kan mungkin sudah melakukan riset. Oh seperti ini kira-kira kondisi seperti ini kira-kira saham perbankan akan bagus. Koleklah dari bawah ketika sudah naik dan sudah dirilis, akhirnya ya mereka take profit. Bisa jadi karena mungkin mereka kelebihan beli barangnya ataupun mungkin ya sudah sampai yang dia maksud, sudah rilis beritanya seperti itu. Jadi sangat mungkin. Yang penting adalah dalam beberapa hari ke depan teman-teman lihat masih bagus nggak pergerakannya. Apakah membentuk konsolidasi untuk saham-saham banking ini ataukah jebol supportnya seperti itu. Terus kemudian penggerak indeks hari ini, Telkom itu hari ini nggak bergerak teman-teman. Telekomunikasi, sektor telekomunikasi hari ini banyak yang nggak bergerak. Astra juga masih belum ya. Astra masih belum bergerak. Nah, ini ada yang nanya Pak, Unilever gimana Pak? Unilever, kemudian ICBP dan Cepin itu adalah sektor konsumer ya teman-teman. Konsumer terutama kalau Cepin enggak ya, Cepin bukan defensif. Yang defensif adalah Unilever, kemudian ICBP. ICBP ini dia konsumer, ini adalah merupakan saham defensif, saham pelindung nilai. Jadi ketika marketnya turun, sebelum market turun, ketika saham-saham sektor lain bagus-bagus, konsumer ini chartnya masih di bawah. Tetapi ketika saham-saham yang lain turun, orang loncat dari saham tersebut larinya ke saham defensif. Defensifnya yang sering dipakai saat ini adalah ya saham-saham defensif, Unilever, Indofood, ICBP. Dan chartnya juga kemarin kan tinggi, nggak pernah turun. Terus sekarang pada turun, ya itu wajar. Karena dirasa marketnya sudah nggak perlu masuk, maksudnya sudah cukup aman. Jadi nggak perlu untuk masuk ke saham-saham defensif lagi. Istilahnya sudah aman, badainya udah lewat. Mari kita keluar, mari kita bermain seperti itu. Itu adalah sebenarnya hal simple. Ini kalau saya tahunya dulu, ya pokoknya kalau saya ngikut di pembelajaran di forum-forum dulu itu, pokoknya intinya kalau tanda alam yang bisa kita baca itu adalah ketika ketika saham-saham defensif itu naik, itu biasanya marketnya nggak bagus. Tapi ketika orang keluar dari saham defensif, itu marketnya lagi bagus seperti itu. Nah ini ada yang nanya, Pak, Unilever apakah sudah di bottom? Kalau kita lihat Unilever ini memang nggak pernah terkoreksi dalam. Dan kemarin koreksinya hanya selalu di 4.600-an di 23,6 retracement. Kalau saat ini untuk Unilever ini, masih ada titik yang teman-teman harus perhatikan karena supportnya ada di 4.400 teman-teman, 4.400 di sini. 4.400 ini sementara supportnya dia. Kalau dia jebol dari situ teman-teman, tahanan berikutnya itu ada di 4.300 dan otomatis kalau dia sudah di bawah 38 retracement, ini targetnya jadi terbuka ke
61,8. Jadi pokoknya saham-saham defensif itu ketika kondisi marketnya sudah mulai bagus, biasanya dia akan cenderung turun. Bahasan kita tadi adalah masih terkait ke saham penggerak indeks ya teman-teman. Terus kemudian saham-saham hari ini teman-teman yang terkait batu bara bagus ya. Bian, ya, United Tractor seperti itu. Adaro, cuman Adaro ini closingnya turun. Adaro kan kemarin bagusnya. Terus kemudian teman-teman untuk Arto kan kemarin masuk LQ45, kita cek ya. Arto masuk LQ45, ini baru Kompas 100 ya, apa belum diupdate ya teman-teman? Arto, LQ45. Ya nanti kita cek lah, ini kemarin sih saya udah baca beritanya untuk Arto masuk LQ45, IDX 3080 ya. Karena kan berlakunya baru bulan Agustus ya teman-teman, jadi mungkin belum diupdate di sini. Oke, kemudian kita masih masuk ke market cap-nya. Jadi intinya pokoknya mix ya di ini. Terus Arto Pak. Arto bergerak, Pak Surya masuk Arto. Ya, saya begini, strategi saya untuk saham penggerak bursa ini, 20 saham penggerak bursa ini memang selalu saya pantau. Kenapa? Teman-teman masih ingat kalau saham-saham big cap banking bergerak, itu biasanya Artonya nggak bergerak. Ya, Arto GoTo nggak bergerak. Hari ini GoTo bergerak, Arto bergerak. Kenapa? Karena big cap bankingnya nggak kemana-mana. Jadi nggak mungkin lah saham-saham besar market cap-nya ini bermain bareng, nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin bareng. Karena ya bisa aja sih, cuman marketnya akan sangat, kalau naik semua akan sangat tinggi sekali, ketika turun maka akan sangat dalam sekali. Dan indeks itu kalau naiknya terlalu tinggi itu kan juga membuat euforia berlebihan, ya padahal mungkin nggak ada apa-apa di luar. Tapi ketika marketnya turun dalam banget, semuanya pada turun dalam, nggak ada yang ngangkat, maksud saya saham penggerak indeks ini nggak ada yang naik, maka mood marketnya jadi jelek. Kalau mood marketnya jelek, orang kan sudah malas positioning seperti itu. Itu bahasa tentang saham-saham yang terkait indeks ya teman. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi market tadi malam. Ini yang saya bilang Amerikanya bagus. Teman-teman perhatikan, saya mau refresh. Nah, ini merah ya. Jadi tadi malam oke, hari ini Asianya mix, terus Eropanya juga merah. GoFood-nya merah ya. Pak Surya gimana hari ini? Saya selalu prinsip saya ada take profit. Jadi walaupun Arto pun saya ada take profit ya. Seperti itu selalu, karena saya nggak percaya market akan naik terus. Saya juga nggak takut kalau marketnya naik saya ketinggalan barang, nggak, pasti akan ada kesempatannya seperti itu. Nggak usah khawatir teman-teman. Marketnya itu bergerak, intinya seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi market tadi malam secara chart, supaya teman-teman bisa melihat gambarnya secara jelas nih. Amerika tadi malam chartnya bagus ya, bagus karena dia nyundur resisten sebelumnya. Nasdaq bagus ya. SP500 bagus semuanya, tapi nggak tahu malam ini ya. Pokoknya dia udah ngebentuk chart yang bagus, dan koreksinya saham-saham bursa-bursa Amerika itu kemarin nggak jelek-jelek amat. Ini untuk Hang Sengnya yang justru secara Asia yang secara chart kurang begitu bagus ya. Nah ini Nikkei sih cukup oke. Kemudian ini Eropa ya masih slow, masih di bawah seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk komoditas teman-teman. Harga komoditas crude oil itu di kisaran 98, masih belum sentuh 100, tapi trennya ini adalah naik, mulai naik trennya ya. Saham-saham terkait energi, Elsa, Medco, kemudian Akra, Pegas, naik semua teman-teman. Teman-teman tahu ini untuk saham natural gasnya juga tinggi teman-teman harganya ya. Natural gasnya tinggi, saham-saham terkait minyak naik semua. Nah, untuk coal stabil di atas 400, teman-teman. Di atas 400 dolar harganya ya. Ini coal ini memang komoditas yang bagus banget saat ini. Palm oil ini dalam tren naik, teman-teman. Walaupun saham-saham di sektor CPO itu saya lihat masih belum ngegas kenceng ya. Padahal kalau kita lihat kemarin kan sepertinya DMO CPO dihapus ya, teman-teman. Coba kita ketik ya DMO CPO ya. DMO CPO.
DMO CPO dicabut, RI ketiban durian runtuh lagi tanggal 25 kemarin. Nah, ini berita yang nongol adalah seperti itu tentang CPO ya. Nah, kemudian terkait emas, teman-teman, harga emas juga mulai naik. Ini Antam, MDKA ya, kaitannya Antam MDKA kan juga naik. Dan harga emas kan kemarin sempat turun ya, teman-teman. Kemudian ini yang terkait pakan ternak, yaitu kedelai, biasanya kedelai butiran yang dihancurkan. Dan kemudian jagung. Ini nanti kaitannya dengan saham-saham ayam yang memang dari kemarin sih naik turun, sehari naik, sehari turun seperti itu ya. Kalau saya sih nggak pegang. Oke teman-teman, berikutnya kita bahas dulu untuk sektor hari ini yang bergerak apa Pak. Nah, sepertinya untuk sektor kita nggak perlu bahas ya teman-teman. Sepertinya untuk sektor kita nggak perlu bahas ya, karena sahamnya pada naik. Tapi nggak apa-apa, saya untuk teman-teman saya berikan gambaran untuk saham-saham yang hari ini bergerak ya. Oke. Jadi kita pilih chart indeksnya, kita refresh, kita kecilin. Nah, di sini teman-teman banyak yang naik ya. Yang turun hanya health, non cyclical, ya itu aja yang turun banyak. Indeks health, non cyclical, IDX 30. Kok bisa ya? Kita cek dulu deh indeks health. Yang turun sama apa aja sih? Indeks health. Sekarang saya kecilin dulu teman-teman. Sebentar, saya kecilin rekaman saya. Indeks health sahamnya apa aja yang turun dalam? Yang turun dalam Mika, Same, BMHS ini sudah sepertinya udah pada turun ya. Kemudian non cyclic apa saja sih yang turun? Kita bicara yang turun dulu. Cepin, nah turun. CPRO, nah tadi yang nanya Cepin main siapa? Ini memang sahamnya sehari naik sehari turun seperti itu. IDX Q30 itu quality 30 kok banyak yang turun ya? Unilever, Mika, Mayor ya jelas karena ini diduduki oleh saham-saham konsumer ya teman-teman. Kira-kira bisa menangkap penjelasan saya ya seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita tengok indeks yang bergerak ya teman-teman. Kita indeks yang bergerak naik itu ada basic. Basic industri Pak apa aja? Basic industri itu ada Antam ya, Antam. Lainnya nggak ada. Lainnya saya nggak pakai. Antam sama AGI aja, tapi AGI tipis aja. Jadi Antam dari sektor basic material maksud saya. Kemudian MES BUMN yang bergerak urutannya bagus hari ini. Antam ya, Antam bergerak. Memang Antam akan masuk di beberapa indeks ya teman-teman. Nanti akan saya bahas. Antam Tin Pegas ya. Antam Tin terkait sektor logam memang ya. Terus BRIS Pegas terkait harga gas dan energi yang memang naik. Dan BRIS ini memang secara chart dari kemarin-kemarin saya sampaikan ini barang bagus. Kalau Adikarya ini sepertinya kok belum kemana-mana ya. Elsa terkait energi, PTPP, Wika. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tengok. Cyclical saya skip karena saya nggak bermain di saham ini, saya nggak biasa. Properti. Nah, indeks properti teman-teman ini surprisingly hari ini propertinya pada naik ya. BES, CTRA seperti itu. Tapi secara tren dia masih pada downtrend ya. Sektor energi jelas, sektor energi naik. Karena apa? Karena coal-nya masih tinggi, gasnya tinggi, oilnya juga mendekati 100 begitu. Ada ADMR ini lebih terkait mineral ya teman-teman. Akra jelas, Bumi, DWGL, Energi Mega Persada, Elsa jelas. Ya jelas itu semua kaitannya dengan saham-saham sektor energi. Financial ada Arto. Arto udah saya bahas tadi, ini saham masuk LQ45, IDX 30, 80, dan Arto juga sudah update untuk support resist. Siapa yang kemarin positioning di Arto di 10.000 sampai 95-nya nggak kena ya teman-teman. Saya positioning 10.000, lumayan teman-teman ya. Arto is everyday trading. Oke, saya rasa itu ya untuk bahasan indeks yang bergerak naik dan indeks yang bergerak turun. Nah, sekarang saatnya kita untuk ngebahas sektor-sektor ya, teman-teman. Nah, kita mulai dengan sektor banking. Nah, di sektor banking tadi, teman-teman, ini saya sampaikan ini barang memang masih seperti wait and see. Kita bisa ngelihat kenaikannya sudah mulai tertahan untuk
banking ini. BNI teman-teman bisa naik walaupun 187.950. Ini hari ini candlenya pada nggak bagus ya. Shooting star. Bank Mandiri juga shooting star. BRI juga. BCA juga. Ya, BCA ini cukup alot ya. Sektor lain juga sama, maksudnya bank lain, second linernya juga sama, rata-rata pada turun. BNGA juga ya. Jadi secara umum sektor ini sepertinya masih bener-bener wait and see. Nah, kemudian untuk digital banking teman-teman. Saham-saham digital banking, saya lihat catatan saya dulu. Karena saya tadi udah bikin catatannya. Digital banking Arto jelas masih masuk inceran saya ya. Arto update-nya kemarin masih berlaku. Tapi kalau teman-teman, nah ini Arto kan udah break ya, 10.7550 itu break. Ini udah daily chart, udah ini kita ganti di sini. Arto itu targetnya ke 13.000 teman-teman. BBYB bagus juga, di weekly-nya juga bagus nih. Ini kan chart panjangnya, saya geser dulu, saya nggak perlu itu. Nah, sekarang saya tarik trend base aja ya. Trend base-nya kalau ini belum kepotong, trend base-nya belum kepotong. Trend base akan valid kalau kepotong trennya, berarti saya ambil yang paling dalam. Ini saya rasa ini saya bisa tarik dari sini kira-kira ya. Ya, kepotong kan? Ada tren yang di break. Jadi saya boleh menggunakan ini untuk lebih valid. Pak, kan selisih dikit Pak dengan sini. Iya, selisih dikit, tapi karena di sini saya mencari validitas yang lebih tinggi, maka saya gunakan trend base. Kita aktifin di sini, kita aktifin 23. Nah, kita bisa ngelihat bahwa untuk BBYB ini sudah berhasil lewatin 1320 teman-teman. Dimana itu adalah resisten pertama. Karena sudah berhasil dilewatin, maka saat ini menjadi support ya di 23,6. BBHI secara weekly masih belum, karena ya kelihatan sekali ternyata dia memang masih dalam pergerakan sideways. Agro teman-teman, walaupun masih belum begitu powerful, ya memang ini barang kan long downtrend. Jadi masih sangat mungkin banyak orang yang nyangkut di agro, sehingga ketika dia naik, akan dilawan seperti itu. Ini namanya resistan volume. Resistan volume saya pernah bahas. Nah, tapi nggak apa-apa, agro saya juga punya kok. Saya udah mulai positioning agro lagi dan sementara sih trading dulu teman-teman. Tapi ini memang posisinya udah mulai oke, jadi saya masih kemarin trading tapi sekarang pegang ada sih yang saya pegang ada. Agro itu di 830, 970, 1080. Targetnya sementara 1080 teman-teman. Breeze langsung saya pakai weekly. Resistan berikutnya 1850, targetnya di 2030. Yang lainnya nggak ada yang menarik kecuali Bevin ya. Nah, seperti ini chartnya. Kalau saya simple aja, kalau nggak menarik ngapain dibahas. Bevin sementara di weekly-nya dia memang udah deket sekali di 1200 teman-teman, di mana 1200 itu adalah 50 retracement. Jadi kalau dia nggak kuat di 50 ya sementara dia akan take profit terus ketika mendekati titik tersebut. Untuk Astra masih belum ya teman-teman, dari weekly-nya belum. Yang cukup bagus hanya auto, ini weekly-nya bagus. Nah, daily-nya juga udah sampai di targetnya 50 retracement. Karena dia sampai 50 retracement, perkiraannya di sini bisa kita gunain yang lebih besar teman-teman. Dan yang lebih besar kita bisa pakai enggak sih, masih sama pergerakannya. Ini seperti ada satu pola triangle ya. Triangle, makin lama sih makin kecil seperti itu. Pola triangle-nya itu seperti ini. Nah, ini kan enggak sih, ini bukan triangle. Ini lebih ke uptrend price channel ya. Saya coba kopikan. Nah, seperti uptrend price channel, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sementara sih ada kira-kira di sekitar 1320-an resistannya. Kita bisa gunain di sini teman-teman, di sini ya. Jadi 50 retracement berikutnya itu di 1200, sudah hampir kecapai untuk auto ya. Astrografia masih belum. Nah, ini United Tractor bagus secara weekly, bagus banget. Daily-nya juga memang bagus banget ini barang ya. Kalau dalam weekly kurang ada gambaran, teman-teman bisa tarik ke ini aja teman-teman, ke weekly aja seperti ini. Weekly
kita bisa ngelihat seperti ada bentuk uptrend price channel. Nah, seperti ini ya perkiraannya. Kalau kita bagi di tengah, di mid band-nya itu perkiraannya memang dia sudah berhasil lewatin separuhnya ini. Kita bisa tarik Fibonacci-nya, memang dia sudah berhasil lewatin 50 retracement. Ini bagus banget dan sepertinya udah susah untuk dapat murah ya ini. Kemudian saya lanjutkan. Konsumer tadi udah saya bahas ya di depan. Konsumer udah saya bahas di bagian saham penggerak indeks ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ngebaca tentang penjelasan tentang saham konsumer, silakan lari ke atas lagi ke bagian saham-saham penggerak indeks. Sektor energi juga udah saya sampaikan tadi, Elsa, Medco, Pegas, Akra, ini semuanya kepengaruh naiknya harga gas sama minyak ya. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat target-targetnya ini juga. Ini masih apa ya? Masih banyak resistan lah seperti itu. Untuk Elsa ini masih banyak resistan sih. Saya udah jarang positioning di Astra di Elsa teman-teman. Ini resistannya sekitar 320. Sama juga Medco, memang bentuk keduanya ini kok kayak sama gitu loh. Jadi memang ya saham-saham di sektornya sama, pergerakannya juga sama. Resistannya kira-kira di 670 untuk Medco. Perusahaan gas ini kita bisa ngelihat saat ini tadi memang sempat ngelewatin 1725, itu adalah 61,8. Namun demikian kembali lagi sementara dia mundur bertahan di 50 retracement. Akra juga bagus. Pokoknya nih saham-saham energi, batu bara nih bagus-bagus banget ya. Sawit tadi udah saya singgung juga. Ini saham harga sawitnya bagus, DMO-nya dicabut. Jadi boleh jualan di luar, lebih luas kan seperti itu. Tapi saham-sahamnya masih belum bergerak ya, saham utamanya. Astra Lestari ini boleh dipantau teman-teman. Boleh dipantau, tapi kalau DMO dicabut kan berarti pasokan bisa melimpah seperti itu ya. Pasokan bisa melimpah. Harganya pas DMO-nya dicabut harganya lagi di 4.000-an ya seperti itu. Kalau dulu kan sempat di 7.000. L-Ship ini juga sudah mulai merangkak. SSMS, SRA. Kalau yang kemarin yang bergerak adalah yang kecil-kecil malah. Ini yang kencang SGRO, Ghost Presentation oke ya. Yang lainnya yang kemarin lebih duluan bergerak ya teman-teman. Silakan kalau teman-teman penyuka ini ada yang kencang tadi apa ya? TAPG dari kemarin sih teman-teman. Nah kemudian saham-saham yang terkait batu bara, harga batu bara masih di atas 400-an teman-teman, dan harga dan kursnya saat ini juga tinggi. Ketika permintaan tinggi, kursnya juga tinggi, perusahaan-perusahaan batu bara ini akan diuntungkan ya teman-teman. Harum ini kan kaitannya bukan murni batu bara tapi ada juga metalnya. Harum kemarin tertahan di ini, Harum udah saya bahas tadi di video pagi. Harum ini di video sebelumnya saya sampaikan ini barang memang tinggal larinya aja. Karena kemarin sempat alot banget dia, sempat alot di 1520-an di sini. Ya. Terus kemudian break sebentar konsolidasi gas lagi. Saya masih sangat suka ini barang karena memang ini barang-barang Harum ini adalah apa ya istilahnya? Ya apa istilahnya, ini saham yang masuk dalam wishlist saya gitu loh. MDKA, Harum, Akra. Harum sementara ke 1900 ya targetnya. Indo Tambang Raya juga masih lanjut terus teman-teman. Ini kan dia ada sempat tertingginya di 53. 54 ya, 54 tinggi nih barang. Strateginya adalah buy on weakness. Adaro keren banget memang Adaro ini. Dalam monthly ya. Ini weekly-nya oke banget juga. Nah, dalam weekly-nya itu koreksinya kemarin hanya sampai di 50, lanjut ke atas ya, teman-teman. PTBA juga sama, ini tren-trennya bagus banget saham-saham Indo Tambang Raya, Adaro, PTBA weekly-nya. Jadi koreksi-koreksinya ringan aja hanya sampai 38. Nah, ini saham batu bara tuh pokoknya bagus-bagus. KKGI weekly-nya juga bagus banget.
United Tractor, KGI, Indika, Petrosi, ya. Nah ini yang masih di bawah teman-teman bisa lihat Doit ya. Doit masih di bawah, ini weekly-nya. Daily-nya juga masih kelihatan masih di bawah ya. BSS, nah ini Toba, tapi Toba kan agak slow ya. Nah, kemudian saham-saham terkait metal, teman-teman. ADMR akhirnya break dari downtrend price channel ya. Nah, Antam, teman-teman bisa ngelihat 50 retracement targetnya di 2100. Inco targetnya udah kelewat, teman-teman. Ini saya pakai tren. Ini udah kelewat, jadi saya harus hapus. Inco harus saya ganti targetnya lebih besar. Target Inco di 6520. Target Tins saya pakai target besar ya ini. Saya cek dulu, saya MDKA dulu aja. MDKA teman-teman, targetnya ke 4400, ini barang bagus. Kemudian untuk Tins ya. Tinsnya kita hapus dulu. Tins ini pergerakannya kencang juga. Nah, sekarang untuk Tins itu teman-teman, ini resistannya 1550, target 1650. Nah, kemudian sektor telekomunikasi hari ini nggak bergerak. Sektor telekomunikasi hari ini nggak bergerak. Saham-saham terkait oil juga retracement hari ini ya ada masanya ya. ESA retracementnya tipis saja. Ini ada yang nanya, Pak ESA gimana Pak? Kok setelah rilis laporan keuangan malah turun? Ya biasa kan kalau rilis laporan keuangan itu bisa turun. Itu namanya orang sell on news ya. Mereka sudah pikir, oh ya seperti yang saya bahas tadi lah di depan. Apa istilahnya? Ya mungkin sudah terpenuhi harapan mereka beli dari bawah seperti itu. Istilahnya udah lega, rilis dulu seperti itu. Bisa jadi mereka beli di luar ekspektasi harapan mereka earningnya, makanya mereka lepas dulu seperti itu. Kalau yang merasa ekspektasinya di atas, earningnya di atas ekspektasi mereka, mungkin mereka akan nambah. Nah, pesan saya adalah untuk saham-saham yang rilis laporan keuangan dan besok turun, teman-teman, itu pantau aja besok-besoknya. Kenapa? Karena bisa jadi yang keluar itu volume kecil doang gitu loh. Kalau volume kecil doang masih bisa lanjut. Apalagi memang ini adalah selepas break. Selepas break itu harus perlu konsolidasi supaya bagus. Nah ini konstruksi setelah kita lihat memang chartnya nggak bagus, nggak kemana-mana. Nah, ini properti aja teman-teman ya. Properti hari ini ada upside, tapi sekali lagi ini barang masih long downtrend rata-rata dan masih banyak resistan lah seperti itu. Kecuali base. What happened? Ada apa dengan base ini? Silakan bagi penggemarnya silakan untuk komen. Nah teman-teman LPCK ada upside juga. Ini lumayan nih. CTRA juga. Ini kalau bergerak cukup kenceng juga, tapi turunnya juga cukup kenceng. Saham terkait tol ini saat ini masih di resistan pertama. Dan terkait semen nanti saya satuin, ini masih belum kemana-mana teman-teman ya. Nah media, saham-saham terkait media, EMTK setelah retracement mulai ada ini. EMTK ini saya belum positioning lagi, tapi ini cukup menarik ya. Nah mungkin nanti kalau sektor-sektor yang lain sudah mulai pada slow down, mungkin bisa jadi dia naik. Karena EMTK ini termasuk di saham market cap teman-teman. Nah ini nomor 13, jadi ini bisa jadi mungkin akan bergerak. MNCN hari ini satu grup sepertinya bergerak ya. Kemudian saham yang biasa saya pantau teman-teman ini ada Saratoga. Teman-teman bisa perhatikan karena ini sudah ngelewatin resistan pertama, ini hampir di 38 retracement. Kalau yang lainnya saya rasa nggak ada ya teman-teman. ASA masih belum. MTK kan tadi sudah. Kemudian grup Sinarmas ini setelah berapa hari turun, hari ini sehari naik langsung dilibas 3 candle. Ya, sama juga ini pergerakan cukup bagus adalah INKP. Kemudian grup-grup lipo sih pelan-pelan aja teman-teman pergerakannya kecuali LPCK. Nah, ini ada nanya LPKR gimana? Kalau secara chart
jelas masih belum signifikan pergerakannya, dan secara umum pergerakan dia rapat. Jadi memang sempit. Di dalam weekly chart juga sempit, di dalam monthly chart juga sempit banget. Jadi kalau saya biasa dengan saham seperti itu akan skip. Perayaman ya di situ-situ aja. Farmasi saya rasa nggak ada teman-teman ya, pergerakannya masih ada sektor yang lebih menarik. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih ngikutin channel Surya MS Trade. Oh ya teman-teman, bagi yang memiliki TikTok, saya udah mulai aktif di TikTok teman-teman, karena untuk untuk interaksi enak juga ya, seperti itu. Nanti saya akan buatkan ini video-video di TikTok juga teman-teman. Baik, demikian dari saya Surya MS Trading Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.